segenap hati kami. Segenap hatiku, segenap kuat kami Tuhan. Bahkan segenap hidup kami, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. I will praise you. I will praise you forever and ever. With all of my heart, with all of my strength, with all of my life, I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. Teach me your way, teach me your way, oh Lord. Teach me your way. Sebagaimana pujian yang baru saja kami nyanyikan Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mengajar kami berjalan di dalam jalan terang Tuhan. Oleh sebab itu, kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman itu dapat kami mengerti, menjadikannya pedoman di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan rohani kami, di dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang sudah memberikan kami kesempatan menyembah Allah, mendengarkan firman-Mu, bahkan juga melayani Allah. Kami percaya bahwa sepanjang firman Allah ini disampaikan, Tuhan beserta dengan kami. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Roh Kudus menguasai hati dan pikirannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan hari ini di tengah-tengah cuaca yang kurang baik saudara, sebelum saudara datang di tempat ini, mungkin di daerah saudara hujan. Tetapi bersyukur masih ada atau masih banyak di antara saudara yang mau datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum saya datang tadi, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan supaya hujan bisa berhenti. Tetapi hujan tetap turun. Saya tidak kecewa saudara, saya mengerti bahwa Tuhan ingin supaya saudara yang datang di tempat ini punya kerinduan yang besar. Bukan karena hujan menghalangi kita melayani, bahkan juga menyembah Allah. Tuhan memberkati saudara. Saya ingin mengajak kepada saudara untuk membuka Alkitab saudara dari Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Mari kita bersama-sama membaca saudara. Matius 28 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Allah, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selama bulan September ini, kita banyak belajar dari Matius 28 ayat yang ke-19 hingga 20. Minggu pertama kita sudah belajar tentang pergilah, pergi memberitakan Injil. Minggu kedua kita belajar jadikanlah, jadikan semua bangsa muridku, murid Yesus. Dan firman Tuhan juga katakan baptislah mereka. Minggu yang ketiga hari ini saudara,
kita belajar tentang satu perintah yang sangat penting bagi perjalanan kehidupan rohani kita. Ajarlah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajar. Mengajar apa, saudara? Mengajar perintah-perintah Tuhan. Siapa yang perlu diajar? Mereka. Siapa mereka itu? Murid-murid Tuhan yang sudah dibaptis. Seorang penafsir Alkitab yang bernama Matthew Henry, dia berkata demikian, bahwa di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, ada dua tugas yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, bahkan para rasul-rasul. Apa itu, saudara? Inilah yang akan kita renungkan. Hari ini kita tidak berbicara banyak tentang tugas para rasul atau pelayan Kristus. Tetapi kita akan melihat dan belajar tugas sebagai seorang murid. Hamba Tuhan ini berkata apa? Tugas para murid yang pertama adalah mereka siap dan mau belajar. Yang kedua, hamba Tuhan ini berkata mereka harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan menjadikan perintah-perintah Tuhan itu sebagai pegangan di dalam kehidupan mereka. Dan bukan hanya itu, saudara, hambanya ini juga berkata bahwa kita perlu mempelajari, mengenal kewajiban kita sebagai murid Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang hal ini. Sebagai seorang murid, dari kebaktian pertama dan kedua, saya menekankan tentang siap untuk diajar, mau belajar. Inilah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Begitu banyak orang ketika sudah menjadi murid Kristus, sudah dibaptis, berhenti di sana. Tidak siap untuk diajar, tidak mau untuk diajar, dan tidak mau belajar, saudara. Hari ini perintah Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya tentang hal ini. Ajarlah. Kata ajarlah ini sangat penting, saudara, sangat menarik. Ajar berarti petunjuk yang diberikan seseorang supaya diketahui dan dituruti. Dalam bahasa Sanskerta, kata ajar ini seringkali diterjemahkan dengan kata belajar. Bahkan juga seringkali diterjemahkan petunjuk yang diberikan kepada seseorang untuk dimengerti. Jadi bicara tentang ajar, bicara tentang belajar. Belajar. Ajarlah, ada akhiranlah yang mengingatkan saudara dan saya adalah suatu penekanan atas kata kerja itu yang mengandung makna perintah untuk saudara dan saya. Untuk apa? Mengajar orang. Bukannya mengajar orang, tetapi kita juga mau siap untuk diajar dan siap untuk belajar, saudara. Hari ini kita akan bicara tentang hal ini. Belajar. Saya percaya kita semua sudah bisa membayangkan apa artinya belajar. Ketika kita belajar, kita ingin terjadi perubahan di dalam tingkah laku kita, di dalam pengetahuan kita, di dalam keterampilan kita, di dalam sikap kita, saudara. Dan inilah sebenarnya tujuan daripada belajar, ada perubahan. Dan khusus bagian ini mengingatkan kita lagi bahwa betapa pentingnya belajar, saudara. Belajar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Oleh sebab itu seringkali saya katakan hidup adalah belajar. Selama saudara mau hidup di dalam dunia ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus belajar. Termasuk kehidupan rohani kita, termasuk perjalanan kehidupan rohani kita sehingga mencapai satu sasaran semakin serupa dengan Kristus. Belajar, saudara. Seorang murid harus siap diajar, harus siap belajar. Saya percaya saudara pernah menjadi murid. Mungkin saudara punya anak, cucu, juga seorang murid. Apa kerinduan kita terhadap mereka? Apa kerinduan kita sebagai murid untuk diri kita sendiri? Saya percaya semua akan menjawab supaya semuanya siap untuk diajar, dan juga mau belajar, saudara. Bukankah seringkali kita mendorong anak-anak kita, keponakan kita, bahkan teman-teman kita, adik-adik kita ketika mereka bersekolah. Apa yang kita katakan kepada mereka? Rajin belajar. Tetapi sungguh tragis, saudara. Banyak orang semangat belajar muncul ketika siap untuk ujian, ada ujian. Saudara, ada tidaknya ujian, kita juga harus siap belajar. Belajar firman Allah.
Dan memang tidak boleh kita sangkali juga bahwa begitu banyak orang Kristen ketika mengalami ujian yang berat di dalam kehidupan mereka, baru mereka mau kembali belajar firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Bagaimana firman Tuhan memberikan jalan keluar atas pergumulan mereka, atas ujian yang mereka alami. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, belajar. Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 hingga 47. Perikop ini berjudul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Mereka luar biasa. Mereka bertumbuh bukan hanya secara kuantitas jumlah ribuan orang. Setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Tetapi juga mereka adalah jemaat yang berkualitas. Bahkan disebutkan mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Mereka punya kuantitas juga kualitas, saudara. Mengapa bisa terjadi? Karena paling tidak ada 4-5 komponen. Yang pertama adalah pengajaran. Kalau saudara baca, pengajaran, penyembahan, persekutuan, penginjilan, pelayanan. Dan yang paling pertama di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 adalah apa? Pengajaran. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 disebutkan apa? Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bicara tentang bertekun di dalam belajar pengajaran, bukan hanya asal belajar, tidak. Tapi bertekun mempunyai pengertian disiplin, tabah, penuh kesungguhan. Tidak main-main, saudara. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mengingatkan kita semua melalui cara hidup jemaat yang pertama. Mereka sangat memperhatikan firman Allah. Mereka rindu firman Allah. Mereka sangat serius belajar firman Allah. Dan itulah tujuan pengajaran untuk jemaat yang ada di jemaat mula-mula itu. Supaya apa? Supaya mereka lebih dalam mengenal firman Allah. Supaya mereka mendapat makanan rohani. Supaya mereka bertumbuh dewasa di dalam kerohanian mereka. Saudara yang saya kasih dan Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini sekali lagi. Belajar. Betapa pentingnya kita belajar, saudara. Ada cerita di mana seorang pernah bertanya kepada pemilik perusahaan. Dan banyak pemilik perusahaan. Orang ini bertanya, apa syarat untuk bisa menerima seorang anak didik di perusahaanmu? Apa jawab mereka? Hampir semua mereka menjawab bahwa mereka haruslah seorang yang mau belajar. Orang yang mau bekerja di suatu perusahaan besar. Mereka siap untuk diterima oleh perusahaan itu jika mereka mau belajar. Jadi sekali lagi saudara, betapa pentingnya belajar itu. Di dalam Alkitab ada kisah tentang Yosua. Yosua berpuluh-puluh tahun bahkan mengikuti Musa kurang lebih 40 tahun sebagai anak didik Musa, sebagai asisten Musa. Dia banyak belajar dari Musa. Yosua disebutkan belajar bagaimana menjadi lemah lembut. Yosua belajar dari Musa bagaimana menaati perintah Tuhan. Yosua belajar dari Musa bagaimana menjadi pelayan Allah yang sungguh-sungguh. Bahkan Yosua belajar dari Musa tentang apa? Tentang kemarahan dan akibat kemarahan itu, saudara. Saudara yang saya kasih dan Tuhan Yesus, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum kita menjadi orang seperti yang kita inginkan, kita harus belajar. Ada begitu banyak hikmat untuk dipelajari. Begitu banyak cara bagi kita, saudara, untuk bertumbuh. Tetapi saya tertarik dengan doa seorang yang bernama Dehain. Dia berkata demikian, Tuhan, ku ingin mendengar seperti seorang anak kecil. Belajar apa yang kau kehendaki bagiku. Saudara, kita perlu belajar seperti seorang anak kecil. Tadi pagi ketika saya membuka renungan santapan rohani atau santapan rohani online, sangat indah bahan ini, renungan ini. Judulnya Belajar dan Mengasihi. Di sana dikisahkan tentang 3 orang guru sekolah dasar yang mengambil cuti hamil, mengajak anak-anak mereka 2 kali seminggu datang di sekolah itu dan melakukan banyak hal, bersosialisasi dan lain sebagainya, saudara. Intinya adalah apa? Bahwa belajar untuk empati dan belajar banyak hal. Tetapi intinya adalah belajar dan mengasihi.
Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, tadi kita sudah nyanyikan tadi sebelum saya naik di mimbar ini. Ajarkanlah aku Tuhan, supaya aku dapat berjalan di jalan terang. Inilah merupakan kerinduan kita, pengharapan kita. Dalam perjalanan hidup kita, yang seringkali banyak orang katakan, mungkin kita katakan berjalan tanpa kepastian, berjalan di dalam kegelapan. Tuhan ingin supaya saudara dan saya berjalan bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu lagu ini sangat indah. Ajarkanlah aku berjalan di jalan terang. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur 119, saudara menemukan begitu banyak kata, ajarkanlah aku, ajarkanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku. Saya akan bacakan beberapa bagian Alkitab. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-64 berbunyi demikian. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Mazmur 119 ayat yang ke-66 berbunyi demikian. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-73, ayat ini sangat indah berbunyi demikian. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Hari ini saudara dan saya belajar. Belajar apa saudara? Belajar perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan yang bagaimana saudara? Mau tidak mau saudara harus belajar dari firman Tuhan. Begitu banyak perintah Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada setiap murid-muridnya yang mau menjadi murid. Murid Kristus yang sejati adalah murid yang seumur hidupnya mau belajar. Intinya apa lagi saudara? Bahwa kita seumur hidup kita belajar mempraktekkan ajaran perintah Kristus di dalam kehidupan kita. Belajar melalui mendengar, belajar melalui membaca. Di dalam ilmu pendidikan ada kalimat demikian, bahwa pembelajaran itu macam-macam. Ada pembelajaran auditori, ada pembelajaran visual, ada pembelajaran kinestetik, ada pembelajaran melalui mendengar, ada pembelajaran melalui melihat, membaca, dan seterusnya, saudara. Belajar merupakan ciri orang yang bijaksana. Mengapa saya katakan ini saudara? Karena kalau saudara membaca di dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-9, disebutkan apa? Bunyinya demikian. Amsal 9 ayat yang ke-9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Saudara, hal ini mengingatkan saudara dan saya bahwa betapa pentingnya kita mengajar orang, betapa pentingnya kita belajar sendiri. Mengapa? Karena ketika kita belajar, kita bijak menjadi bijak. Ketika kita belajar, kita punya pengetahuan kita bertambah, saudara. Mengapa begitu banyak orang Kristen mengucapkan kalimat ini? Saya tidak bertumbuh. Saya tidak bertumbuh di dalam kerohanian saya. Saya tidak bertumbuh di dalam pengetahuan rohani saya. Saya tidak bertumbuh di dalam kebijaksanaan saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Siapa yang disalahkan saudara ketika saudara tidak bertumbuh? Seringkali orang-orang yang ada di sekitar kita, seringkali lembaga gereja, bahkan seringkali hamba Tuhan menjadi kambing hitam. Mengapa saudara tidak bertumbuh? Saya seringkali mendengarkan orang berkata secara langsung maupun tidak langsung, saya tidak bertumbuh di gereja saya. Seringkali saya berpikir, mengapa sampai dia tidak bertumbuh? Banyak penyebab. Salah satu penyebab yang terbesar adalah bisa terjadi karena mereka tidak siap untuk diajar dan tidak mau belajar, saudara. Mengapa saudara tidak bertumbuh? Banyak penyebab. Salah satu penyebab yang saya katakan ini, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika saudara dan saya berkata, saya punya pengetahuan, apakah cukup sampai demikian? Tidak, saudara. Kita ingin pengetahuan kita makin bertambah, terutama pengetahuan kita terhadap pengenalan kita kepada Yesus, saudara. Terhadap kebenaran firman Allah. Apa yang harus kita lakukan? Belajar, supaya pengetahuan kita itu bertambah. Bukan seperti anak-anak, tetapi makin hari makin dewasa di dalam pengenalan kita terhadap Kristus Yesus. Amsal 9 ayat yang ke-9 mengungkapkan orang bijak, orang yang benar adalah orang yang dapat diajar.
Itu berarti apa? Dia dapat belajar dari siapa saja tanpa memandang usia. Ketika saya bertanya kepada saudara, saudara mendapat berkat dari hamba Tuhan yang bagaimana? Apakah hanya hamba Tuhan yang tua? Tidak, saya percaya tidak. Juga saudara mungkin berkata, saya mendapatkan berkat dari hamba Tuhan yang muda. Itu berarti apa saudara? Bisa terjadi saudara mengakui secara tidak langsung bahwa orang muda yang mengajar saudara, saudara pun siap untuk diajar dan mau diajar dan siap untuk belajar kebenaran firman Allah. Jadi sekali lagi saudara, bahwa banyak hal yang harus kita pelajari di dalam dunia ini. Salah satu ciri orang bijaksana adalah mau belajar. Bukannya itu saudara, dari belajar kita dapat hidup menurut kehendak Allah. Belajar penting bila kita mau hidup menurut kehendak Allah. Saya percaya kita rindu semua berubah. Berubah supaya semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Tetapi bagaimana caranya kita bisa semakin hari semakin serupa dengan Kristus? Kita menaati kehendak Allah, tahu kehendak Allah, semakin menaati kehendak Allah. Perlu proses. Proses itu harus kita alami di dalam satu hal, yaitu belajar. Belajar kebenaran firman Allah. Tahukah saudara bahwa firman Allah itu ditujukan pertama-tama kepada pikiran kita. Setelah itu akan mengubah hati kita, bahkan hidup kita. Orang yang tidak tahu apa-apa tentang kehendak Allah tidak akan dapat dikatakan bahwa hidupnya semakin menuruti kehendak Tuhan. Saudara ingin supaya hidup saudara semakin menuruti kehendak Allah? Mau tidak mau saudara harus sekali lagi belajar saudara. Belajar akan membuat saudara mengerti kehendak Tuhan. Bukannya mengerti kehendak Tuhan, kita bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan, bahkan menuruti kehendak Tuhan. Belajar. Begitu banyak orang saat ini. Seorang hamba Tuhan pernah berkata demikian. Begitu banyak orang saat ini kurang disiplin di dalam belajar firman Allah. Sehingga yang terjadi adalah apa? Sedikit sekali orang mengalami pertumbuhan rohani. Kata kunci yang ingin dia katakan adalah apa? Jika kita ingin bertumbuh secara rohani, maka kita harus belajar. Belajar mendisiplinkan diri kita untuk belajar kebenaran firman Allah. Seorang yang bernama Joy Lewis dan Gordon Palmer, dia berkata demikian, mengapa banyak anak-anak muda sekarang ini kurang disiplin di dalam belajar firman Tuhan? Karena mereka mengikuti orang tua mereka yang juga tidak mau belajar. Tidak mau belajar firman Allah. Keteladanan dari kita kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah kita menularkan ketekunan belajar kita kepada mereka. Saya tertarik dengan anak saya beberapa bulan yang lalu. Dia sementara bekerja di Jakarta, dia berkata kepada semua istri saya tidak cukup hanya S1, saya mau S2 untuk supaya karier saya bisa baik. Dia ingin melanjutkan S2, saudara. Ketika kami mendengarkan hal itu 2 bulan yang lalu, kami senang. Terus terang senang karena dia mau belajar. Bahkan dia mengucapkan satu kalimat, saya ingin seperti Papa, S2. Maksudnya apa saudara? Bahwa dia tahu bahwa betapa pentingnya orang belajar. Dia berusaha, mungkin dia tampak menyadari, mengucapkan kalimat ini, ingin seperti Papa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berapa banyak di antara kita yang punya anak dan anak saudara berkata, saya ingin seperti Papa. Belajar, 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 belajar saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, belajar adalah sesuatu yang berlangsung seumur hidup. Belajar juga termasuk disiplin rohani kita. Seorang yang bernama Samuel Hopkins, dia adalah penulis biografi Jonathan Edwards, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Samuel Hopkins ini? Dia berkata, Jonathan Edwards ini adalah seorang hamba Tuhan yang haus akan pengetahuan. Buku apapun yang dia peroleh, dia pasti membacanya.
Dan dia pun berkata demikian, otaknya cemerlang, tetapi dia tidak berhenti untuk belajar. Saya pun mengharapkan demikian untuk saudara sebagai keluarga besar GKPJ. Kita tidak berhenti belajar. Belajar tidak harus masuk sekolah teologi. Belajar tidak harus masuk perguruan tinggi. Kalau saudara punya kesempatan, puji Tuhan jika masih muda dan punya kesempatan. Tetapi jika saudara sudah tidak punya kesempatan untuk bersekolah secara formal, banyak kesempatan untuk belajar secara informal, saudara. Sekarang dunia makin hari makin canggih. Orang bisa belajar apa saja dari sebuah benda yang kecil, dari sebuah laptop yang kecil. Di dalam kamar, ditutup kamarnya, dia bisa seharian belajar di sana. Dari internet dan sejenisnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak cara untuk belajar. Hari ini saya ingin mendorong saudara belajar apa? Belajar firman Allah. Bukankah gereja kita sudah membagikan ini, mendorong jemaat untuk mengambil santapan rohani ini, setiap anggota keluarga satu buku. Untuk apa, saudara? Untuk supaya kita baca, belajar firman Allah dari bahan ini. Setiap hari. Melalui buku ini secara fisik, bahkan juga melalui online. Santapan rohani online yang bisa terjadi setiap hari. Saudara dikirimi oleh hamba Tuhan, oleh pemimpin kelompok saudara, oleh pengurus komisi-komisi. Renungan online, santapan rohani, atau buku ini, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk supaya saudara belajar firman Allah setiap hari. Inilah salah satu cara untuk bisa kita bertumbuh, belajar firman Allah. Memang saudara, banyak hal yang seringkali jemaat keluhkan di banyak gereja. Saya di dalam gereja diajar bagaimana harus membaca Alkitab. Dan saya tahu bahwa membaca Alkitab itu sangat penting. Dan penting sekali. Tetapi sayang, kami tidak diajar bagaimana membaca Alkitab. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya saudara tahu bahwa betapa pentingnya membaca Alkitab. Tetapi seringkali juga saudara mungkin berkata, saya tidak tahu bagaimana membaca firman Tuhan. Tadi saya katakan ini merupakan salah satu cara membaca firman Tuhan. Membaca renungan. Ada pokok doa, ada pembacaan Alkitab 1 tahun, ada ayat-ayat yang khusus membicarakan topik yang ditulis di buku ini. Buku santapan rohani ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu mendisiplinkan diri kita belajar melalui membaca, melalui mendengar, bahkan melalui apa yang kita lihat sebagai contoh untuk kita. Tadi saya katakan sama ini sudah canggih, saudara. Banyak hal yang mudah kita pelajari. Banyak cara kita bisa belajar melalui Mbak Google. Dulu sama saya, saudara, belum ada Mbak Google. Sekarang saudara cari Mbak Google, tinggal ketik apa yang saudara minta, apa yang saudara mau, muncul saudara. Saudara, begitu mudahnya saat ini kita belajar, terutama belajar firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Donald, dia berkata demikian, gereja-gereja Injili saat ini begitu banyak jemaat hanya merasa perlu belajar firman Tuhan 15% saja. Ya ingin dia katakan apa? Di antara begitu banyak orang Kristen, murid Kristus, hanya 15% yang mau belajar firman Allah. Lukas pasal 2 ayat yang ke-46 hingga 47. Kisah tentang Tuhan Yesus ketika berusia 12 tahun. Di mana dikisahkan ketika Tuhan Yesus beserta dengan Yusuf Maria rombongan pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah di sana. Ketika selesai Paskah mereka kembali. Ketika di tengah perjalanan mereka sadar, Yusuf sadar bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka di perjalanan pulang. Mereka kaget, saudara. Akhirnya mereka kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di usia 12 tahun. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Lukas pasal 2 ayat yang ke-46 hingga 47 memberitahukan kepada kita
Bapak, dia berada di bait suci. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Bahkan disebutkan ayat-ayat ini, orang-orang yang menyaksikan hal itu semua terheran akan kecerdasan dari Yesus yang masih berusia 12 tahun. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dari jawaban-jawaban yang diberikan, semua orang heran. Saya percaya termasuk alim ulama pada waktu itu. Alkitab berkata, Tuhan Yesus duduk di tengah-tengah mereka. Saya tidak tahu bagaimana cara mereka duduk atau belajar. Tetapi di sini disebutkan Tuhan Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama. Mungkin saya bisa membayangkan suatu kumpulan orang yang begitu banyak. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Saya juga bisa membayangkan kalau saya alim ulama pada waktu itu. Saya akan berkata kepada Tuhan Yesus yang masih kecil, siapa kamu? Untuk apa kamu berada di tengah-tengah kami? Sebagai alim ulama, sebagai ahli Taurat, sebagai orang Farisi. Mungkin pada waktu itu usia, kalau sekarang SD kelas 6 atau SMP kelas 1, saudara. Tetapi luar biasa anak kecil ini. Di usia 12 tahun, dia sudah memberikan teladan. Teladan untuk mau mendengar, mau belajar. Bahkan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah. Bahkan memberikan jawaban-jawaban yang begitu cerdas sehingga orang mengakuinya. Ini berarti apa, saudara? Yesus memiliki hati seorang murid dan juga hati seorang pembelajar. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan Yesus di dalam bait Allah. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bisa terjadi lebih, saudara. Mungkin kalau kita berada di tengah-tengah mereka, anak berusia 12 tahun, mungkin tidak betah. 15 menit, setengah jam sudah cukup. Atau mungkin kita, ketika kita berada di bait Allah, harus mendengar firman Tuhan 1 jam, 2 jam, 3 jam, mungkin kita tidak tahan, saudara. Jangankan 1 jam, 30 menit tangan kita sudah begini, saudara. Jam berapa selesai khotbahnya ini? Saudara, Tuhan Yesus luar biasa. Dia dengan tenang, saya percaya, mendengarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut alim ulama itu. Dia mendengarkan, bukannya mendengar, tetapi Alkitab berkata, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang hadir pada waktu itu semua heran akan kecerdasan Yesus. Saudara, Yesus punya kecerdasan intelektual yang luar biasa. Dan saya juga percaya juga kecerdasan emosi yang dimiliki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam kemanusiaannya, sebagai seorang putra Allah Bapa, dia telah terbuka untuk diajar oleh Allah Bapa. Yesus menantang kita melalui teladan Yesus, menantang saudara dan saya untuk apa? Menjadi pendengar yang baik. Memang tidak mudah, saudara, menjadi pendengar yang baik. Ketika kita berada di satu kumpulan orang-orang, acara tertentu, ceramah tertentu, bahkan di dalam kebaktian, kita seringkali sulit mendengar dengan baik. Ketika setengah jam, 1 jam, mungkin kita sudah gelisah, saudara. Mari, saudara, kita menjadi pendengar yang baik, terutama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita pun dapat menjadi murid yang sekaligus menjadi pembelajar jika kita membuka hati kita untuk pengajaran Allah. Seorang penafsir Alkitab yang bernama Morris, dia berkata demikian, bahwa Injil Matius, kata murid, sebenarnya mempunyai pengertian adalah pembelajar dan pengikut. Pembelajar dan pengikut. Bicara tentang murid, bicara tentang pembelajar dan pengikut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya berkata kepada beberapa teman tadi pagi juga secara langsung, bahwa saya punya idola hamba Tuhan. Saya banyak belajar dari mereka. Dari buku-buku mereka, dari khotbah-khotbah mereka. Tetapi saya bukan pengikut mereka. Saya belajar dari mereka, tetapi bukan pengikut mereka. Saya pengikut Yesus. Saya pembelajar sekaligus juga pengikut. Pengikut siapa? Bukan pengikut manusia, tetapi pengikut Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
John Stott. Saya percaya saudara kenal nama ini. Seorang hamba Tuhan juga yang luar biasa. Di dalam bukunya yang berjudul Gereja yang Hidup, dia katakan beberapa ciri-ciri gereja yang hidup. Apakah ciri-ciri gereja yang hidup itu? Salah satunya adalah gereja yang belajar. Gereja yang hidup adalah gereja yang belajar. Bukan gedungnya yang belajar, bukan lembaganya yang belajar, bukan programnya yang belajar. Tetapi apa? Orang-orangnya, jemaatnya. Saudara dan saya adalah gereja yang hidup, saudara. Yang belajar. Jadi betapa pentingnya kita belajar. Tadi saya sudah katakan, jemaat yang mula-mula, jemaat yang pertama itu, apa yang mereka lakukan? Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka melakukan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Tadi pagi saya juga membacakan dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-11 berbicara tentang Paulus dan Silas yang pada waktu itu berada di kota Berea. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan berkata demikian, Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saya percaya kita ingin menjadi orang seperti yang ada di Berea. Murid Tuhan yang ada di Berea. Mereka adalah orang-orang yang baik hatinya. Mengapa sampai dikatakan baik hatinya? Mengapa bisa mereka menjadi orang yang baik hatinya? Tidak lain saudara adalah apa? Karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati dan juga menyelidikinya setiap hari. Jadi betapa pentingnya saudara kita belajar firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan itu hidup, berkuasa mengubah saudara dan saya. Mengubah lebih baik, lebih baik, lebih baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Seorang yang bernama John Calvin pernah berkata demikian. Dia ada seorang teolog yang sangat terkenal, penulis buku yang sangat terkenal. Dia berkata demikian. Dengan kitab suci dan di bawah pimpinan Roh Kudus, kita dapat belajar 3 hal. Yang pertama dia katakan, siapakah Allah itu? Yang kedua, apa yang Allah telah lakukan untuk kita. Yang ketiga, bagaimana respon kita terhadap Allah dan bagaimana kita menjalani kehidupan persekutuan kita dengan Dia. Jadi sekali lagi saudara, betapa pentingnya kita belajar. Kalau saudara baca di dalam Efesus 4:20, salah satu ciri manusia baru adalah belajar mengenal Kristus. Belajar mengenal Kristus. Saudara masih ingat apa yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein? Dia berkata demikian. Agama tanpa pengetahuan buta. Ini suatu kata-kata yang saya percaya saudara sudah seringkali mendengarnya. Tetapi seringkali kita tidak melakukannya. Saudara. Agama tanpa pengetahuan buta. Ya ingin dia katakan apa saudara? Saya percaya dia ingin menyadarkan kita semua sebagai orang yang mengaku beragama. Bahwa seringkali kita mengaku orang yang beragama, tetapi kita tidak punya pengetahuan tentang agama kita. Sebagai murid Tuhan, kita mengaku sebagai murid Tuhan, sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak punya pengetahuan tentang kekristenan kita. Kurang di dalam doktrin pengajaran tentang iman kita, tentang firman Allah. Saudara. Jadi sekali betapa pentingnya kita belajar firman Tuhan. Yesaya 34 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Selidikilah olehmu kitab Tuhan dan bacalah. Yesaya mengingatkan saudara dan saya, bahkan memerintahkan kepada kita, menegaskan kepada kita untuk apa saudara? Selidiki firman Tuhan dan bacalah. Belajar firman Tuhan melalui apa saudara? Membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. 2 hal ini tidak boleh kita tinggalkan saudara. Harus selalu ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu gereja membagikan buku renungan santapan rohani ini. Baik secara fisik maupun secara online. Untuk apa? Supaya kita semua sebagai keluarga besar GKPJ. Bukannya datang di gereja 1 minggu 1 kali makan makanan rohani.
Atau mungkin 1 minggu 2 kali makan makanan rohani, Rabu malam dan juga hari Minggu. Tidak cukup saudara. Saudara bisa membayangkan kalau saudara setiap minggu hanya 1 minggu 1 kali makan makanan jasmani, apa yang terjadi dengan tubuh kita. Saya pun percaya kita ingin rohani kita bertumbuh, sehat. Melalui apa saudara? Kita setiap hari makan makanan rohani, firman Allah. Belajar firman Allah melalui membaca firman-Nya dan juga mendengarkan firman-Nya, bersekutu bersama-sama. Rick Warren, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, pernah berkata demikian, ada 5 tingkatan belajar. Apa 5 tingkatan belajar itu? Dia katakan yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah perfetik, bicara tentang pandangan pemahaman yang benar, yang ketiga tentang keyakinan, yang keempat tentang keterampilan, yang kelima tentang karakter. Jadi inilah 5 tingkatan belajar. Belajar bukannya bicara tentang pengetahuan saja, tapi bicara tentang apa saudara? Bicara tentang perfetik. Bicara tentang bagaimana pandangan kita, pendapat kita setelah kita belajar. Mempelajari dengan cermat untuk memahami. Atau seringkali diterjemahkan dengan apa? Perfetik itu seringkali diterjemahkan dengan pemahaman yang benar. Kemampuan untuk memahami. Jadi kita bukan hanya tahu firman Tuhan, punya pengetahuan firman Tuhan, tetapi kita sungguh-sungguh memahami firman Tuhan itu setelah kita belajar, saudara. Begitu banyak orang hanya tahu firman Allah, hanya membaca firman Allah, tetapi tidak sungguh-sungguh memahaminya. Oleh sebab itu, kita perlu belajar, melihat, memahami segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Kita bukannya tahu bahwa Tuhan kita itu menyertai kita. Kita bukannya tahu Tuhan itu memberkati kita. Tetapi juga kita perlu belajar memahami Tuhan di dalam kehidupan kita. Memahami firman Allah di dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan, sebelum saya datang pada sore hari ini, jam 4.30, hujan rintik-rintik sudah mulai turun, saudara. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya hujan tidak turun. Karena saya tahu bahwa kalau hujan turun, banyak jemaat yang tidak datang. Tetapi apa yang terjadi? Tetap hujan, saudara. Tapi saya bisa memahami. Bisa terjadi Tuhan punya maksud supaya apa? Bahwa orang yang datang ke gereja, ketika ada ujian, ada pencobaan dari hujan turun. Apakah tetap teguh? Punya kerinduan yang besar, punya semangat yang besar untuk mau datang ke gereja beribadah, saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pengusaha yang berkata demikian. Usaha saya macet. Usaha saya ada masalah. Akhirnya usaha itu saya tutup. Mengapa Tuhan membuat saya demikian? Padahal saya rajin beribadah, saya rajin melayani. Mengapa usaha saya demikian? Dia tahu bahwa Tuhan beserta dengan dia. Dia tahu bahwa sumber berkat itu dari Tuhan. Tetapi dia seringkali kurang memahami kebenaran firman Allah itu. Maksud saya adalah apa? Bahwa bisa terjadi Tuhan ingin supaya dia ganti usaha pekerjaan. Dan memang ketika dia ganti usaha pekerjaannya itu mulai bertumbuh, berkembang, saudara. Kita bukannya memiliki pengetahuan. Kita perlu punya yang namanya perfetik. Punya pandangan pemahaman yang benar terhadap firman Allah. Tetapi bukannya itu, saudara. Kita harus punya yang namanya keyakinan, kepercayaan yang sungguh-sungguh. Ada kalimat yang berbunyi demikian. Tanpa keyakinan tentang pertumbuhan, orang muda kecewa, mudah putus asa, mudah menyerah, mudah tawar hati. Betul, saudara. Ketika saudara tidak punya keyakinan bahwa saudara bisa bertumbuh, maka saudara mudah kecewa, mudah putus asa, mudah tawar hati, mudah menyerah. Saudara dan saya, kita semua harus punya keyakinan bahwa kita berada di GKPJ. Tuhan tempatkan kita di GKPJ sebagai anggota GKPJ. Kita harus punya keyakinan, saya bisa bertumbuh di GKPJ. Bukannya di tempat yang lain, tapi di GKPJ saya bisa bertumbuh. Dan saya percaya banyak orang sudah mengalami hal itu. Saya mengharapkan saudara juga termasuk orang yang demikian. Harus punya keyakinan bahwa kita bisa bertumbuh, saudara. Tanpa keyakinan, seseorang akan sangat tergantung kepada keadaan. Kita harus memiliki keyakinan alkitabiah.
agar kita dapat mengimbangi dan menang terhadap nilai-nilai sekular yang terus-menerus menimpa begitu banyak orang percaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begitu banyak orang mengalami hal yang demikian karena kurang keyakinan Alkitabiah. Maka apa yang terjadi, saudara? Seringkali jatuh ke dalam pencobaan. Kita harus punya keyakinan. Bukan keyakinan yang seperti kita dengar, lihat di sekeliling kita. Bukan keyakinan dengan istilah optimisme saja. Tetapi keyakinan yang Alkitabiah. Keyakinan yang Alkitabiah akan menolong kita bertekun terus-menerus di masa-masa sulit. Untuk terus-menerus bertumbuh, saudara. Seseorang dapat bertahan menjalankan tugas di masa-masa yang sulit. Kecuali dia bisa yakin apa yang dia lakukan itu. Gereja dapat mengajar jemaat harus berdoa, bagaimana membaca Alkitab, bagaimana bersaksi. Namun kalau mereka tidak menanamkan keyakinan, maka semuanya itu akan sia-sia. Maksudnya apa? Penulis buku ini berkata, kita bukan hanya belajar firman Tuhan, banyak belajar firman Tuhan, banyak berdoa, banyak bersaksi. Tetapi kita harus yakin apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Keyakinan sangat penting untuk hal yang sementara kita lakukan. Sebagai apapun juga kita di GKPJ, sebagai badan pengurus, sebagai aktivis, sebagai orang yang melayani Tuhan, kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Itu menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa keyakinan, sekali lagi saudara, apa yang saudara lakukan saat ini di gereja, di luar gereja, itu akan membuat saudara mudah tawar hati, mudah kecewa, mudah putus asa, mudah menyerah. Jadi betapa pentingnya kita belajar. Bukannya pengetahuan, bukannya pemahaman profetik, tetapi juga keyakinan. Dan bukannya keyakinan, saudara, harus ada yang namanya keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan mudah dan tepat. Kita bukannya punya pengetahuan yang banyak, punya keyakinan, tetapi juga harus punya keterampilan. Sebagai orang Kristen, saudara, kita harus mengembangkan berbagai keterampilan atau karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Keterampilan apa, saudara? Misalnya keterampilan membaca Alkitab, keterampilan melayani, bahkan keterampilan mengatur waktu. Hari Rabu yang lalu kami sharing di PKK tentang masalah waktu. Saya terus terang kepada mereka yang hadir bahwa saya punya kesulitan di dalam mengatur waktu. Saya harus belajar keterampilan bagaimana mengatur waktu. Tadi pagi juga saya katakan bahwa saya seperti film yang dulu ada di TV, film Mike Gaffer. Kalau saudara yang tua-tua pernah sering nonton film di televisi dari seorang bintang film yang bernama Mike Gaffer. Orang ini bagaimana, saudara? Orang ini adalah orang yang tiba waktu, tiba akal. Dia tidak punya perencanaan, tetapi tiba waktu, tiba akal ada masalah, dan masalah itu dapat diselesaikan. Baik ada baiknya, tetapi juga ada tidak baiknya, saudara. Intinya adalah apa? Bahwa betapa pentingnya kita mengatur waktu, saudara. Keterampilan adalah cara melangkah menuju pertumbuhan rohani kita. Banyak orang percaya merasa frustrasi sekarang ini oleh karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya yang sudah saya katakan tadi, saudara. Jadi betapa pentingnya keterampilan di dalam MC, keterampilan di dalam singer, keterampilan di dalam bermain musik, dan banyak keterampilan lain. Misalnya keterampilan sebagai penyambut di bawah. Banyak keterampilan, saudara, yang harus kita kembangkan. Sekali lagi, saudara, ini sangat penting dalam kehidupan pembelajaran. Dan bukannya itu akhirnya, saudara, karakter kata ritualen. 5 tingkatan belajar: pengetahuan, profetik, keyakinan, keterampilan, dan karakter. Ditutup dengan 1 karakter. Saya percaya kita semua ingin supaya apa? Semakin serupa dengan Kristus. Dan itulah tujuan akhir dari pengajaran atau pendidikan Kristen, saudara. Supaya kita, saudara dan saya, semakin serupa dengan Kristus. Kita banyak belajar firman Tuhan. Yang sebagaimana saya katakan tadi, tujuannya untuk apa, saudara? Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk menjadi
gereja yang hidup. Untuk menjadi murid Kristus yang hidup, kita harus belajar 5 hal ini, saudara. Pengetahuan, profetik, keyakinan, keterampilan, dan juga apa, saudara? Karakter. Tadi saya katakan, saudara, Mazmur 119, begitu banyak ayat-ayat yang mengingatkan banyak orang ketika membaca Mazmur 119 ini, ajarlah aku, ajarkanlah aku, ajarkanlah aku. Pemazmur ini mengakui bahwa dia siap untuk diajar, mau untuk diajar, dan mau untuk belajar. Saudara dan saya bisa bertumbuh sebagai murid Tuhan dengan cara apa, saudara? Kita mau diajar, mau belajar, dan juga taat untuk melakukannya pada akhirnya nanti. Saya mengharapkan kita adalah keluarga besar GKPJ. Saya akan membacakan sekali lagi Mazmur 119 ayat yang ke-73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Saudara, kita berdoa seperti doa pemazmur ini. Berikanlah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Alkitab banyak menulis perintah-perintah Tuhan. Bagaimana, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Belajar melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, suara manusia sudah berhenti, tetapi kami percaya suara Roh Kudus tidak akan pernah berhenti di dalam hati kami, yang terus-menerus mengingatkan kepada kami apa yang sudah kami dengar dan sudah kami mengerti, dan kami mau berkomitmen untuk melakukannya. Melalui kebenaran firman Allah ini, kami mohon sekali lagi Allah menegur kami, memberikan kami dorongan, semangat untuk mau diajar, mau belajar firman Allah, untuk pertumbuhan rohani kami, supaya semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Ada pertumbuhan, kedewasaan di dalam rohani kami. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur.